Melanjutkan spoiler sebelumnya di mana pasukan Sekte Xuan pun telah tiba di kota Pil untuk membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Selain termasuk sekte elit, Yi Chen juga memiliki reputasi yang cukup terkenal di wilayah tengah dan biasa dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin. Oleh sebab itu, hanya sedikit orang yang berani berurusan dengannya. Di samping itu, dia juga merupakan salah satu murid paling menonjol di Sekte Xuan mendalam. Bahkan para tetua di sekte tersebut harus bersikap sopan ketika berbicara dengannya. Sesaat kemudian, Yi Chen lantas kembali berkata, masalah ini bisa dianggap sebagai urusan pribadi. Bukankah sangat tidak pantas jika Menara Pil ikut campur dalam masalah pribadi semacam ini? Di situ tetua Qiuling pun masih mencoba menenangkan situasi dan kembali menegaskan bahwa orang yang sudah membunuh Chen Xian adalah Mu Gu dan sama sekali tak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Chen Tian pun sontak menjawab, jika sebelumnya Xiaoyan tidak menyerang dan membuat putraku terluka, dia tentu tidak akan mati di tangan Old Mu Gu. Apapun alasan yang kau buat, itu tak akan merubah fakta bahwa semua ini berhubungan dengan Xiaoyan. Oleh karenanya, Sekte Xuan tidak akan berhenti sampai masalah ini benar-benar tuntas. Yi Chen pun melanjutkan, tetua Qiuling, kami semua tahu bahwa Menara Pil memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Aula Jiwa. Dan sejauh ini, Sekte Xuan tidak pernah ikut campur dalam hal itu. Namun, jika kalian bersikeras melindungi Xiaoyan, maka kami kemungkinan akan membentuk kerjasama dengan Aula Jiwa untuk menyatukan kekuatan. Pada saat itu, aku yakin Menara Pil pasti akan menerima kerugian yang sangat besar. Namun karena aku masih menghormati reputasi Menara Pil, sebagai gantinya aku ingin Xiaoyan sang juara Pil Gathering menerima tantangan dariku. Tepat ketika kata-kata ini terdengar, gelombang momentum Doki Megah pun seketika mengguncang langit. Tak lama kemudian, sosok pemuda berjubah hitam pun muncul di langit kota Pil sembari berkata, dengan senang hati, aku akan menerima tantanganmu itu. Kemunculan sosok lelaki muda ini sontak membuat kelompok Yi Chen memanas dan bertanya-tanya apakah dia adalah Xiaoyan yang sedang mereka cari. Sementara itu, di sisi lain, tetua Qiuling pun perlahan memberitahu Xiaoyan agar tidak mudah terprovokasi. Bagaimanapun, Yi Chen ini bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan menegaskan, karena ada seseorang yang berani menantangnya, dia tentu tidak akan menolak hal tersebut begitu saja. Seluruh alun-alun pun seketika dipenuhi keributan. Semua orang sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan antara juara Pil Gathering dengan iblis dari Sekte Xuan. Sebagian orang pun beranggapan bahwa Xiaoyan kemungkinan akan dikalahkan, mengingat dia adalah seorang alkemis dan tidak mungkin ahli dalam pertempuran Doki. Terlebih Yi Chen sendiri telah mencapai puncak kelas Douzong, bahkan dikabarkan dia mampu melarikan diri dari tangan Master Douzun. Namun setelah Xiaoyan bertahan di wilayah bintang selama setengah tahun, sebagian ahli lainnya pun yakin kalau Xiaoyan pasti memiliki beberapa kartu truf yang tersembunyi. Oleh karenanya pemenang dari pertarungan ini masih belum bisa dipastikan. Setelah mendengar jawaban Xiaoyan, senyum ganas pun melintas di wajah Yi Chen. Paman Chen, biarkan aku yang mewakili dalam pertempuran ini. Chen Tian pun segera menjawab, selama kau berhasil membunuh bocah ini, maka Sekte Xuan mendalam pasti akan memberikan dukungan penuh padamu ketika pemilihan ketua di masa depan nantinya. Singkat cerita, Yi Chen pun perlahan berjalan maju sembari berkata, Xiaoyan, datanglah jika kau merasa siap. Namun jika kau merasa takut, maka kau bisa bersembunyi di belakang Menara Pil. Dengan begitu, aku pasti tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu. Xiaoyan pun mengabaikan ucapan tersebut dan menegaskan, tidak perlu melontarkan kata-kata yang memprovokasi. Karena aku telah muncul, tentu saja aku tidak akan melarikan diri. Meskipun Yi Chen memiliki reputasi serta kekuatan puncak Douzong, namun bagi Xiaoyan itu sama sekali bukanlah sebuah ancaman. Setelah provokasi itu, Yi Chen pun lantas membentuk sebuah arena batu dan memberikan aturan, di mana siapapun yang keluar dari arena tersebut akan dianggap kalah. Tentu saja tujuan utama Yi Chen adalah untuk membuat jarak dengan tetua Qiuling agar tidak ada yang bisa ikut campur jika dia memiliki kesempatan untuk menghabisi Xiaoyan nanti. Singkat cerita, pertarungan pun akhirnya dimulai. Dalam sekejap, Doki merah pun melonjak di tubuh Yi Chen. Sepertinya dia berniat menggunakan kekuatan penuh dari awal untuk membunuh Xiaoyan secepatnya. Sesaat kemudian, Yi Chen pun mengaktifkan sebuah teknik yang disebut teknik penyerapan darah. Begitu teriakan ini terdengar, daya hisap yang sangat kuat pun tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di tubuh Xiaoyan pun seketika berubah menjadi kacau seakan-akan tertarik keluar dari tubuhnya. Perubahan ini jelas membuat Xiaoyan sedikit tertegun dan segera melindungi tubuhnya dengan api surgawi. Pada saat yang bersamaan, Yi Chen pun tampak mencoba menyerang Xiaoyan dari titik buta. Namun dengan adanya perlindungan api surgawi, tangan Yi Chen pun seketika terbakar dan bergegas mengambil langkah mundur. Jika bukan karena pertahanan Doki, dia mungkin benar-benar sudah kehilangan tangannya. Dengan penuh rasa kesal, Yi Chen pun lantas melancarkan serangan kedua, yaitu teknik ledakan darah.
Riak aneh pun seketika menyebar dan melilit tubuh Xiaoyan. Pada saat ini dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya terasa mendidih seakan pembuluh darahnya akan meledak. Metode yang digunakan Ye Chen ini benar-benar kejam sesuai dengan reputasinya. Bagi ahli biasa, teknik ini jelas sangatlah berbahaya. Namun di hadapan Xiaoyan, semua itu tak berguna mengingat dia memiliki perlindungan tingkat tinggi dari api surgawi. Ekspresi Ye Chen pun berubah menjadi suram. Di masa lalu, teknik miliknya ini dapat dengan mudah menghabisi ahli bintang 5 dozong. Namun kini, semua serangannya itu sama sekali tak memberikan efek sedikit pun bagi Xiaoyan. Hal ini secara alami membuat Ye Chen mengakui bahwa juara pil gathering memang bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, Ye Chen pun lantas membentuk beberapa segel aneh. Dan dalam sekejap, darah di dalam tubuhnya pun tampak menguap hingga membentuk pola yang cukup misterius. Cao Ying yang berada di luar arena pun tampak khawatir ketika melihat pemandangan ini dan segera berteriak. Xiaoyan, berhati-hatilah. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah dari Sekte Xuan Mendalam yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang sementara waktu dengan mengandalkan penguapan darah. Di lain sisi, kepercayaan diri yang luar biasa pun melonjak di wajah Ye Chen. Setelah menggunakan teknik ini, dia yakin tidak ada seorang pun di bawah kelas Dozun yang bisa menandinginya. Bahkan menghabisi Xiaoyan bukanlah hal yang sulit lagi untuk dilakukan. Dalam sekejap, dia pun melesat lurus ke arah Xiaoyan dan berniat untuk menghabisinya dalam satu serangan. Tatapan Xiaoyan pun sontak berubah menjadi dingin, segera aura bintang 9 dozong pun meletus dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Aura kuat yang dikeluarkan Xiaoyan ini secara alami membuat Ye Chen terkejut. Namun sebelum dia sempat bereaksi, sebuah pukulan berbalut api ungu kecoklatan pun seketika merobek ruang dan langsung menghantam cakar tangannya dengan kekuatan penuh. Benturan keras pun seketika terjadi dan mengirim Ye Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Ye Chen pun menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Xiaoyan. Keterkejutan pun melintas di matanya. Menurut informasi yang dia terima, Xiaoyan hanyalah bintang 4 dozong. Lantas mengapa kekuatannya tiba-tiba saja meroket dan telah mencapai bintang 9 dozong? Hal ini jelas membuat Ye Chen tak percaya. Bahkan dengan bakatnya, kekuatan yang dia miliki sekarang itu semua berkat bantuan metode ki jahat dari Sekte Xuan Mendalam. Lantas bagaimana mungkin semua itu bisa dipatahkan dengan mudah oleh seorang pemuda berusia 20 tahunan seperti Xiaoyan? Niat membunuh pun seketika melonjak, apapun yang terjadi hari ini dia harus bisa membunuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, Ye Chen pun kembali membentuk segel tangan dan doki darah pun perlahan menggumpal sebelum akhirnya berubah menjadi sebuah tombak panjang. Tanpa basa-basi, Ye Chen pun segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan penuh sembari menghujamkan tombak di tangannya sekuat tenaga. Namun siapa sangka serangan maha dahsyat ini mampu diblokir oleh Xiaoyan hanya dengan 2 jari miliknya. Begitu serangannya dihentikan, tubuh Ye Chen pun seketika berubah menjadi bayangan darah dan berpindah ke sisi lainnya. Selanjutnya dia lantas melancarkan sebuah tapak darah dan berharap serangannya kali ini berhasil mengenai Xiaoyan. Senyum dingin pun melintas di wajah Xiaoyan ketika menghadapi serangan ganas ini. Dalam hitungan detik, api ungu kecoklatan pun melonjak dari tubuh Xiaoyan dan menjelma menjadi seekor naga api yang secara langsung bertabrakan dengan tapak darah milik Ye Chen. Setelah pertukaran tersebut, ekspresi Ye Chen pun menjadi semakin suram. Dia tidak percaya bahwa tuan muda sepertinya benar-benar tidak mampu menghabisi Xiaoyan. Sesaat kemudian, beberapa segel pun kembali terbentuk dan aura hitam pekat pun sekali lagi melonjak sampai ke puncaknya. Kali ini Ye Chen berniat menggunakan teknik rahasia dari klan Xuan yang disebut sebagai tangan iblis. Melihat serangan tersebut cukup berbahaya, Xiaoyan lantas menghirup nafas panjang dan akhirnya mengaktifkan segel kaisar bentuk ketiga yang baru saja dia pelajari, yaitu segel pembalik tanah. Begitu teriakan Xiaoyan terdengar, sebuah segel tangan yang diselimuti api ungu kecoklatan pun seketika terbentuk dan memancarkan tekanan yang sangat mendominasi. Ledakan yang mengguncang bumi pun seketika meletus ketika 2 serangan pamungkas ini saling bertabrakan. Area yang ada di sekitar pun kini benar-benar hancur berantakan seakan-akan telah terjadi bencana besar. Pandangan semua orang pun kini sepenuhnya terfokus ke pusat ledakan. Dari kejauhan mereka bisa melihat ada sesosok manusia yang melayang jatuh layaknya sebuah layang-layang putus sebelum akhirnya menghantam tanah bebatuan dengan sangat keras. Orang yang baru saja menghantam tanah ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ye Chen, sang tuan muda klan Xuan yang dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan tampak menangkupkan kedua tangannya ke arah Ye Chen di hadapan semua orang, sebagai tanda bahwa pertarungan ini secara resmi telah berakhir. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
fade away, as you fade away.